Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi di warga negara Indonesia di Ukraina, saya telah terhubung dengan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Bapak Winardi Luki. Selamat siang, Pak Luki. Selamat pagi menjelang siang, Mas Taufik. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini WNI di Rusia dan Ukraina? Oke, terima kasih Mas Taufik. Per malam kemarin kita berkomunikasi dengan wakil-wakil warga negara kita yang ada di Ukraine bersama juga dengan KBRI Kiev dan perwakilan kita dari sana KBRI Polandia yang ada di Rumania juga di Rusia. Jadi kita berdialog dengan warga negara kita yang ada di Ukraine dan mendapat informasi bahwa mereka sekarang dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tidak kurang suatu namun memang terdapat masukan bahwa karena sudah diberlakukan jam malam dan state of emergency di sana, jadi kelihatannya memang berubah ya pola hidup di sana. Jadi malam itu tidak boleh keluar, lalu mungkin ada logistik juga mungkin agak terbatas ya karena toko-toko mungkin sebagian besar sudah tutup jam bukanya. Ya, lalu apa saja bantuan perlindungan yang dilakukan pemerintah RI? Apakah para WNI di sana diminta untuk berada di satu lokasi atau tidak? Oh ya, sudah merupakan standar ya bagi perwakilan kita di luar negeri untuk memiliki contingency plan untuk mengantisipasi situasi bencana atau peperangan termasuk kejadian seperti ini. Jadi dari KBRI Kiev serta beberapa perwakilan terkait yang berbatasan langsung dengan Ukraine, kita sudah susun suatu contingency plan untuk mengantisipasi sekiranya situasi memburuk, akan ada evakuasi jika diperlukan. Lalu untuk kita koordinasi dengan teman-teman WNI juga jalur komunikasi tetap dibuka oleh KBRI Kiev, disiapkan juga hotline. Dari sana kita bisa memantau kondisi dan situasi teman-teman WNI di seluruh Ukraine yang menyebar di beberapa kota. Ya, kalau melihat konflik antara Rusia dan Ukraina ini jelas mempengaruhi sejumlah negara di sekitarnya. Nah, kalau kita melihat posisi militer Amerika, NATO berada di Polandia, lalu kemana sebenarnya skenario evakuasi terbaik yang bisa dilakukan oleh warga negara Ukraina, khususnya yang berada di Kiev dan Dnipro? Ya, ini sebenarnya situasinya masih sangat Mas. Jadi kita melihat ini kecenderungannya hotspotnya di mana. Hanya memang dari kontingensi plan kita sudah ada skenario akan ada evakuasi lewat darat, laut ataupun udara. Jadi kita lihat titik-titik di mana akses terhadap perbatasan yang keluar Ukraine itu masih aman, terutama ya di keamanan karena tantangannya juga di sana mengenai iklim, lalu kesiapan infrastruktur, dan sekarang kan situasinya masih sangat dinamis. Jadi keamanan juga faktor keamanan akan kita pertimbangkan. Jadi kemarin kita koordinasi itu ya dengan yang perwakilan kita yang memiliki perbatasan langsung, bisa Rumania, lalu ada Polandia dan juga Rusia. Jadi itu titik-titik yang dipertimbangkan namun masih dalam pembahasan sampai saat ini. Itu artinya negara-negara yang tadi disebutkan, Polandia, Rumania, Hungaria yang memang berbatasan, itu sudah dengan terbuka gitu, menerima tangan terbuka untuk para warga Ukraina. Ya, so far menurut laporan dari teman-teman di sana masih normal, itu jalur perbatasan, ada antrian, tapi itu lebih diakibatkan mungkin karena volume kendaraan yang menuju ke luar dari Ukraine, terutama di perbatasan Polandia. Jadi memang masih terbuka sampai saat ini. Nah, melihat skema konflik di mana negara-negara NATO dan juga Eropa telah memberikan dukungan pada Ukraina dengan sanksi-sanksi dan pengerahan militer, apakah hal ini akan mengubah skema geopolitik di Eropa dan pengaruhnya pada Indonesia apa? Tentu saja Mas, kalau zaman sekarang karena walaupun kita secara jarak itu jauh ya, tapi itu sangat mempengaruhi konstelasi dan kestabilan keamanan di kawasan. Itu nanti secara langsung maupun tidak langsung juga akan berpengaruh dan berdampak kepada dan hubungan kita dengan negara-negara yang terkait di sana. Nah, untuk
kontribusi kita bagi penyelesaian itu, kita terus mendorong agar penyelesaian ini bisa ditemukan solusinya secara damai dan menghimbau kepada pihak terkait untuk kembali ke meja perundingan. Dampak langsungnya tentu saja karena kedua negara ini sahabat baik kita ya, Ukraina dan Rusia, jadi kita punya hubungan perdagangan ekonomi yang cukup baik dengan mereka. Kalau melihat angkanya justru ada peningkatan dari tahun ini dibanding dengan tahun 2020 misalnya, itu kita ada peningkatan. Mereka itu keduanya adalah mitra utama kita di kawasan Eropa Timur dan Tengah, jadi akan berpengaruh pada nilai perdagangan dengan kita nanti ke depannya. Ya, selain mengguncang ekonomi global, konflik Rusia-Ukraina ini juga tentunya memberikan dampak buruk bagi negara-negara di Eropa yang berdekatan dengan Rusia dan Ukraina. Apa dampak terburuk yang mereka hadapi? Ya, yang paling immediate ya tentu saja mungkin harus mengungsi dari Ukraina ke negara-negara sekitar. Itu mungkin akan menjadi dampak langsung yang akan dihadapi oleh negara-negara sekitarnya. Juga mungkin kelangkaan pasokan logistik ya, makanan juga akan terganggu di antara negara-negara di sekitar kawasan tersebut. Ya, kita akan menghadapi G20. Apakah konflik Rusia-Ukraina ini juga akan menjadi bahasan tersendiri dan mendukung atau mendorong negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya untuk meminta Rusia untuk menghentikan invasinya kepada Ukraina? Ya, memang upaya penyelesaian ini kita harapkan berlangsung secara damai dan kita salurkan melalui jalur diplomasi ya, baik itu pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Jadi mesin diplomasi kita sebagai penyampai pesan perdamaian akan bekerja di mana-mana tuh, termasuk nanti G20. Namun kan G20 itu sebenarnya kan itu forum untuk membahas kerjasama ekonomi pembangunan. Jadi non kontekstual lah kalau kita ada isu ketegangan ini ditempatkan di dalam konteks G20. Bagi Indonesia sendiri nantinya di G20 kita kan punya prioritas yang sangat spesifik, dan kita sangat berharap dari G20 ini justru dapat mendorong kerjasama ekonomi pembangunan yang konkret untuk kepentingan bersama di luar kepentingan politik yang terjadi saat ini. Tapi menurut Anda apakah pertemuan G20 ini akan terganggu dengan adanya konflik ini? Secara tidak sebelum ada dampaknya, saya tidak bisa memperkirakan yang terganggu atau tidak. Hanya mungkin saya kurang tahu juga tingkat partisipasi mungkin nanti akan berubah ya, level of partisipasi dari wakil-wakil negara-negara G20 mungkin akan terjadi perubahan. Ini baru perkiraan saja, dan ini kan sepanjang tahun G20 itu sampai nanti di akhir tahun 2022. Sementara kita harapkan permasalahan ketegangan di kawasan Eropa di Ukraina ini bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Winardi Luki atas pencerahannya dan telah berbincang-bincang dengan kami terkait konflik Rusia Eropa, dan kita tentunya berharap bahwa konflik ini akan segera selesai. Terima kasih Pak Winardi Luki, salam sehat selalu. Salam sehat.